Kita sharing ya terkait dua produk untuk siang hari ini ya. Nanti kita ada sesi lagi di next month ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu dan ya namanya kita bergerak di perusahaan ya, perusahaan financial services ya. Jadi memang kita tuh menjadi bisa dibilang ya Bapak Ibu juga ya, saya, Bapak Ibu, Bu Esther dan lain sebagainya, itu menjadi duta-duta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terlebih untuk orang-orang mungkin terdekat kita ya, terkait yang masalah literasi ya, keuangan gitu ya. Jadi memang ini sangat-sangat diperlukan sekali pada saat ini karena ya seperti yang pernah saya jelaskan di kali lalu ya, ketika kita punya aset ya punya pendapatan lah bisa dibilang ya, kita mau lakukan apa terhadap pendapatan atau income yang kita dapatkan tersebut gitu Bapak Ibu ya. Nah pasti semua akan berawal dari kebutuhan hidup ya. Kalau mungkin yang masih sendiri ya kebutuhan hidup ya secara sendiri, kemudian mulai berkeluarga ya, ataupun mungkin yang memang punya adik kakak gitu ya, yang mungkin bisa membiayai adik gitu ya, dan lain sebagainya, yang mungkin juga generasi sandwich ya, it's okay gitu ya, karena keadaan dan lain-lain. Nah tapi semua akan berakar dari yang namanya kebutuhan hidup, karena ya kita harus punya income untuk terus melanjutkan hidup gitu Bapak Ibu. Nah, mengalokasikan income kita ini yang perlu kita cermati, perlu kita pelajari ya, perlu kita lihat referensi-referensi dari mungkin orang-orang yang mengajarkan terkait keuangan dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan untuk mengalokasikan income kita. Nah, di sini saya sedikit ambil terkait piramida kebutuhan hidup ya, yang level 1 nih Bapak Ibu ya. Yang level 1 ininya ini adalah terkait ya kebutuhan primer kita gitu ya. Kebutuhan primer kita dan kita nggak bisa hidup, nggak bisa beraktivitas ya, nggak bisa mendapatkan keamanan ya, mungkin kalau kita mau istirahat dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus penuhi kebutuhan primer ini gitu ya, yaitu adalah makanan ya, kita harus cukup makan ya, kemudian minuman ya, cukup minum, dan juga punya tempat untuk berteduh, untuk kita beristirahat ya, sandang pangan papan ya. Jadi memang kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, betul ya Bapak Ibu, level 1 ya. Jadi kita dapatkan income, kita juga harus mengalokasikan income kita untuk memenuhi level 1 ini sebagai dasar ya, karena nanti kita nggak punya apa namanya ya, energi ya kalau kita nggak makan sama minum ya, terus kita nggak ada tempat berteduh gitu ya. Nah jadi memang ini harus kita amankan dahulu ya, kebutuhan dasar ini. Yang kedua adalah kebutuhan akan investasi, dana darurat, dan asuransi ya. Jadi level 2 ya, kita harus persiapkan untuk hal-hal yang tidak terduga gitu Bapak Ibu ya, untuk hal-hal yang tidak terduga ya, mungkin di jalan lagi kendarain sepeda motor tiba-tiba kena paku lah ya, bannya dan lain sebagainya. Nah itu juga sesuatu yang nggak bisa kita prediksi, sehingga kita harus mengeluarkan uang untuk ganti atau tambal gitu ya. Kemudian ya banyak sekali ya Bapak Ibu, kalaupun kita mungkin lihat ini memang harus dipersiapkan juga sejak dini ya, untuk hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah self reward atau dana pensiun ya. Otomatis yang namanya juga kita sudah punya penghasilan ya, sudah bersusah payah ya, berjerih lelah gitu ya. Kita juga harus menghargai nih ya, menghargai pribadi kita yang sudah bekerja gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira kita mau ada reward apa ya, mau healing ataupun punya goals
oh nanti saya mau beribadah gitu dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa kita uh, alokasikan dana untuk ada target di mana target ini untuk alokasi self reward kita gitu ya, atau penghargaan untuk diri kita karena sudah bekerja gitu. Kemudian dana pensiun pun itu tetap harus kita persiapkan sejak dini karena ketika kita sudah senior, nanti kemudian kita sudah tidak begitu produktif ya, jangan sampai kita menjadi beban kepada generasi-generasi di bawah kita gitu ya, sehingga mereka generasi di bawah kita jadi generasi sandwich, terjepit gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari sekarang tetap kita harus mempersiapkan dana pensiun ya. Kemudian ya, level 4 nih Bapak Ibu yang ada di puncak ya. Level 4 adalah gengsi gitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ya kita masih bisa hidup tanpa gengsi. Ya mungkin ini terkait aktualisasi gitu ya. Cara kita membangun relasi, kemudian mungkin hal-hal yang wah saya juga harus harus ada di titik ini nih ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu ya, jadi ada gengsinya juga gitu Bapak Ibu, harus punya barang ini gitu, harus pakai merek ini. Nah jadi memang level 4 ini ya, walaupun kita bisa hidup ya, tetap tetap menjalankan hidup tanpa gengsi. Nah jadi piramida ini jangan sampai diputar ya Bapak Ibu, gengsi duluan, kita makasih makan gengsi duluan gitu Bapak Ibu ya, bisa-bisa ya nggak cukup income kita gitu Bapak Ibu kalau kita terus memberi makan gengsi dan tidak menahan diri gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini piramida kebutuhan hidup yang perlu kita cukupi, perlu kita persiapkan, kita rencanakan ya, dan tentunya memang kita punya income harus benar-benar kita kelola dengan baik. Nah, selanjutnya finansial piramid kita adalah kita perlu merencanakan keuangan. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari kebutuhan yang tadi ya Bapak Ibu ya, di mana ketika kita punya income, kita mencari keamanan keuangan dahulu. Ya, jadi kita mengamankan cash flow ya, tadi dana darurat ya, kemudian asuransi, kita ada manajemen resiko ya, bahwa ya mungkin bekerja tulang punggung keluarga harus punya asuransi kesehatan, harus punya asuransi jiwa ya, karena tulang punggung keluarga ini juga memikul goals-goals dari keluarga. Misal anaknya itu harus punya pendidikan yang baik ya, ataupun punya rumah ya, punya kendaraan dan lain sebagainya yang mungkin menjadi goals dari atau tujuan dari satu keluarga. Nah, kemudian investasi ya, karena yang namanya nilai rupiah itu makin kecil ya, makin hari makin kecil. Jadi kita memang harus mencari instrumen-instrumen untuk multiplikasi ini ya, biar uang kita itu tetap bisa berkembang gitu Bapak Ibu. Ya, income kita dapat berkembang gitu ya. Nah, jadi kita perlu berinvestasi. Kemudian sama ya, kayak ini ketika sudah punya investasi, ya, kita udah mulai masuk di tahapan kenyamanan keuangan. Ya, kita juga perlu menyiapkan dana hari tua dan juga passive income. Ya, kemudian yang paling atas adalah distribusi kekayaan, waris ya, atau hibah untuk kita tinggalkan legacy kita kepada generasi-generasi di bawah kita atau memang keluarga yang akan kita tinggalkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, jangan kita mulai menyiapkan, wah kita yang penting punya income, sekarang kan lagi ngetren investasi, kita investasi dulu lah gitu ya. Kita investasi dulu, atau mungkin kita belanjakan dari income kita lebih dari 30% gitu ya, untuk sesuatu yang bersifat konsumtif gitu ya, atau kita berhutang dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita waspada ketika kita punya penghasilan atau income. Nah, jadi banyak orang memang merencanakan masa depan gitu Bapak Ibu ya. Jangan pernah takut ya Bapak Ibu merencanakan masa depan ya, walaupun nggak bisa kita prediksi, makanya kita mulai dari hari ini, kita punya produk-produk, kita juga pemakai dari produk-produk tersebut ya, yang mau kita pasarkan juga kepada mungkin ring 1, ring 2 kita ya, lingkungan kita. Jadi untuk masa depan ya, kita kalau kata quote dari Finplan ini ya, nggak usah banyak berharap tentang masa depan yang stabil kalau
kita aja masih gunakan uang dengan labil. Memang ini pembelajaran jangka panjang sih Bapak Ibu ya, seumur hidup kalau bisa dibilang ya. Ketika kita berusaha untuk mengalokasikan uang kita ke sejalan dengan perencanaan keuangan kita gitu Bapak Ibu. Jadi memang ketika ada biasanya kan kita happy ya dapat penghasilan, dapat bonus ya, maunya aduh belanja dulu gitu ya, baru sisanya kita tabung gitu Bapak Ibu. Tapi padahal ada baiknya kita mulai mencatat ya arus kas kita, mulai mencatat goals kita, target-target kita mau kemana dulu. Jadi itu yang diprioritaskan Bapak Ibu ya. Kalau ternyata kita punya hutang, kita bayar dulu yang mana yang bunganya lebih besar gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan kita sembari berjalannya waktu punya kestabilan keuangan juga gitu. Nah, jadi kita harus punya mindset untuk hidup lebih mapan. Ya, yang pertama nih Bapak Ibu, jangan membeli karena gengsi, belilah karena butuh dan karena fungsinya. Ya, kalau saya mungkin sekarang nggak apa-apa, saya mungkin beli satu barang agak mahal gitu Bapak Ibu. Tapi saya tahu mungkin saya bisa pakai ini dalam jangka waktu yang lama. Iya nggak? Nah, ya saya pertimbangkan juga lah intinya ya, secara kualitasnya. Nah, jadi jangan membeli sesuatu karena gengsi, belilah karena butuh dan fungsi. Gitu Bapak Ibu. Ya kalau sekali beli karena gengsi bolehlah. gitu ya, tapi jangan sampai berkali-kali kita, wah karena gengsi nih gitu ya, beli gitu ya. Karena mungkin saya kalau di ini kadang juga ada sesuatu yang memang harus kita miliki karena itu memacu kita untuk giat bekerja gitu Bapak Ibu ya. Jadi boleh menjadi pemicu ya, satu kita misalnya ya udah gitu ya. Tapi nextnya tetap kita kembali ke koridor peraturan perencanaan keuangan yang baik. Nah, kemudian selalu sisihkan penghasilan untuk ditabung Bapak Ibu. Nah, ini penting ya, dan kita juga perlu ajarkan kepada generasi di bawah kita juga ataupun orang keluarga kita ya. Jadi jangan sampai kita habiskan, tapi juga kita perlu untuk disisihkan, ditabung. Sekarang kok Bapak Ibu banyak aplikasi perbankan yang bisa kita sisihkan ke kantong yang lain gitu untuk tujuan keuangan kita. Jadi sekarang enak, nggak perlu kita buka beberapa rekening, tapi kita dari satu rekening aja dia bisa tuh alokasikan kemana, bahkan dia bisa menyimpulkan per bulan ini kita belanjanya mana nih, apakah kita savingnya lebih banyak, apa kita belanjanya lebih banyak, atau lain sebagainya, atau investasinya kemana gitu. Jadi sekarang banyak yang lebih mudah gitu. Cuma memang lebih kekinian karena mungkin ada aplikasi yang tidak ada buku tabungannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga perlu belajar ya, Bapak Ibu juga mungkin perlu belajar, perlu lihat mana yang tentunya bisa mendukung kita. Kemudian fokus pada pendapatan bukan pada gaya hidup ya. Ini jangan sampai saya selalu sampaikan ya, jangan sampai terlilit yang namanya pinjaman online ya, apalagi yang ilegal ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai karena tiba-tiba bunganya jadi kebun bunga gitu Bapak Ibu ya, jadi tinggi dan lain sebagainya. Kita apalagi yang nggak diawasi oleh OJK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pekerjaan boleh satu, tapi pendapatan harus lebih dari satu ya. Side hustle ya Bapak Ibu. Jadi punya pekerjaan mungkin income yang bisa kita dapatkan ya double gitu Bapak Ibu ya. Nah, dengan menjalankan trimetode sebenarnya ini salah satu solusi Bapak Ibu. Jadi kita punya bisa dibilang ada juga yang menjalankan full, tapi mungkin ada juga yang punya pekerjaan tapi juga menjalankan 3 network gitu ya. Nah, itu juga bisa kita pertimbangkan ya, dan kita jalankan. Kemudian investasi pada diri sendiri dengan hal-hal yang baru. Nah, Bapak Ibu dengan ikut training gitu ya, kemarin juga mungkin datang di acara THR Reborn, kita dapatkan sesuatu, kita dapatkan motivasi, kita dapatkan ilmu ya. Jadi kita juga berinvestasi pada skill kita gitu Bapak Ibu. Ya, belajar hal-hal yang baru, banyak mendengar, banyak membaca ya. Sekarang juga kan nggak perlu kita beli bukunya, tapi kita bisa dapatkan literasi atau bacaan-bacaan lewat media online gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sisihkan pendapatan untuk bantu orang lain dan bersedekah. Kita nggak akan pernah kekurangan ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita sisihkan
yang mana yang mau kita berikan kepada orang, bantu orang lain. Nah, di Istiqmal sendiri nih Bapak Ibu, sebenarnya punya niatnya itu memang adalah niat eh, ta'awuni takafuli ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama menanggung beban, sama-sama saling tolong menolong ketika ada yang terkena musibah tutup usia gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini semua mewakili sehingga kita punya produk, produknya juga pas, kemudian produknya juga bisa membantu orang lain yang terkena musibah gitu ya. Jadi ya kita bekerja dan kita ada beramal juga lah Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin langsung ke produknya saja, ya. Asuransi Istiqmal yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Memang niatannya ini adalah tolong menolong dan saling membantu dan menanggung beban, Bapak Ibu ya. Yang namanya kita hidup di dunia, ya. Selain kita juga punya keyakinan dan kita beribadah kepada Tuhan, ya Bapak Ibu, kita juga pastinya mau berbuat baik terhadap sesama kita. Lewat mana dulu sesama kita, keluarga kita sendiri dulu, ya. Keluarga kita bantu, kemudian mungkin keluarga besar, boleh orang-orang yang membutuhkan juga kita saling tolong menolong, gitu ya. Jadi kita juga sama-sama saling bermuamalah terhadap sesama kita ya. Jadi memang ada prinsip ta'awuni takaful ini, saling tolong menolong, saling melindungi dan saling menanggung beban lewat produk dari 3i Networks yaitu Istiqmal. Nah, pedoman umum asuransi syariah sendiri ini sudah ada fatwanya ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 DSN MUI ya tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, di mana memang boleh kita punya produk ini nih Bapak Ibu ya, dengan ketentuan umum mengenai akad sesuai dengan syariah adalah akad tidak mengandung goror, jadi memang tidak syarat ada penipuan, perjudian, dan penganiayaan ya, riswa atau suap, barang haram dan maksiat gitu ya. Jadi memang dimonitor nih Bapak Ibu produk kita ini dari sejak kita launching dan juga pemasarannya gitu ya seperti apa, dan memang pemegang polis nih Bapak Ibu ya sebagai peserta ya di asuransi syariah Istiqmal ini ya yang prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam tanpa punya maksud mendahului takdir, dan asuransi juga dapat diniatkan sebagai ikhtiar ya. Jadi kita berikhtiar, kita bermawas diri, berwaspada ya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko yang sama sekali nggak bisa kita kira-kira ya, yang nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi kita berjaga-jaga nih Bapak Ibu ya, punya ikhtiar, persiapan ya, persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Nah, seperti yang sudah Gadis jelaskan tadi bahwa dari CAR sendiri kita punya DPS nih Bapak Ibu, Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Jadi dari produk ini diracik ya sama orang produk ya, product development, kemudian kita juga berkomunikasi tentunya dengan DPS sebelum disetujui oleh OJK ya produk kita ini. Ya, jadi kita melihat memang prinsip dan sesuai sejalan fatwa itu memang harus kita tetap jalankan dalam produk ini gitu ya. Begitu pula ketika di launching dan dipasarkan. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita punya Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa memonitoring, dan memang produk Istiqmal ini seperti yang saya baca di kolom komen tadi juga banyak yang favorit gitu ya, karena memang bisa masuk secara universal Bapak Ibu ya, ke siapa saja gitu ya, karena kan memang programnya adalah program kebaikan gitu ya. Bisa ya, tagline-nya aja kemarin waktu diluncurkan adalah semua berkah gitu ya. Nah, jadi ini manfaat polisnya sendiri nih Bapak Ibu. Jika peserta yang pertama nih manfaat polis ya. Untuk Istiqmal, jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada pemegang polis gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai kurun waktu masa asuransi tidak terjadi apa-apa, ya, maka akumulasi dana investasi peserta akan diberikan kepada pemegang polis. Gitu. Pemegang polis bukan berarti kepada ahli waris ya, karena kan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi resiko. Nah, kita lihat contohnya di sini, Bapak Ibu. Nah, contohnya ketika habis kontrak atau maturity, ya, tetap hidup sampai akhir tahun ke-7 nih Bapak Ibu ya. Jadi
Contoh di sini ada kontribusi peserta, ada ujro, ya, kemudian ada untuk tabaru atau dana kebajikan, ya, yang nggak boleh, yang kita harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Kemudian ada ujro atau biaya pengelolaan resiko, ya, ada iuran investasi peserta, dana investasi, dan juga santunan asuransi. Nah, apabila selama 7 tahun, ya, peserta tetap hidup hingga akhir masa kepesertaan, maka akumulasi dana investasi peserta sebesar 22 juta ya 75.653 akan dibayarkan kepada pemegang polis gitu ya. Jadi dana investasi ini ya memang uh, kita nggak bisa jamin ya Bapak Ibu ya. Tapi memang secara pengelolaan dari unit link kita saja ya Bapak Ibu ya, yang konver itu sampai sekarang ini terbilang saya bisa bilang sangat baik gitu Bapak Ibu ya. Karena memang kita perhatikan sehingga memang nggak jeblok, walaupun kita nggak bisa menjamin itu Bapak Ibu, karena di mana-mana investasi tidak bisa kita jamin ya karena fluktuasi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika maturity ya akan menerima sekitar dana investasi peserta akumulasinya 22 juta 75.653 rupiah. Oke, yang kedua adalah jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi nih, UP atau santunan asuransi plus dana akumulasi investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada ahli waris atau yang sudah ditunjuk dalam polis. Siapa nih ketika isi SPAJ syariah? Masukin ahli warisnya siapa? Nah, itu yang akan kita berikan senilai santunan asuransi dan akumulasi dana investasi. Nah, contoh nih Bapak Ibu ya, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun kedua, maka satu santunan asuransi nih Bapak Ibu. Ini kan karena kecelakaan ya. Santunan asuransi sebesar 21 juta plus dengan dana investasi yang terbentuk akan diberikan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Gitu ya. Jadi ketika karena kecelakaan 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu dari police issued terjadi kecelakaan, itu kita harus bayarkan santunan asuransinya gitu ya. Jadi ada term and condition apabila memang bukan karena kecelakaan. Nah, kita bahas nih sekarang. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, misalnya pada tahun pertama masa kepesertaan, maka santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dan tidak termasuk ekstra premi atau kontribusi plus akumulasi dana investasi yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Jadi sebesar premi yang dibayarkan 100% akan diberikan kepada ahli waris plus apabila ada akumulasi dana investasi peserta. Contoh, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, ingat ya, karena ada term and condition bila terjadi resiko bukan karena kecelakaan, itu dalam 2 tahun pertama hanya akan menerima 100% kontribusi plus dana akumulasi investasi gitu ya. Jadi akan dibayarkan santunan asuransi 100% kontribusi senilai 4.200.000 karena kan udah bayar setahun 4.200.000 ya. Yang telah dibayarkan tidak termasuk dengan ekstra kontribusi atau premi ya. Plus investasi yang sudah terbentuk di tahun pertama senilai berapa? 1.667.189 ya. Jadi ini akan dibayarkan, ditotalkan dan dibayarkan kepada yang ditunjuk gitu ya. Kemudian, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, kalau tadi kan kalau dalam 2 tahun pertama itu hanya kembali 100% kontribusi, ya, bukan 100% santunan asuransi ya Bapak Ibu, tapi kontribusi. Nah, plus dengan dana investasi, akumulasi ya, dana investasi peserta. Nah, tapi kalau sudah melewati 2 tahun dan ternyata resikonya bukan karena kecelakaan ya, tutup usia bukan karena kecelakaan, maka akan mendapatkan santunan asuransi nih Bapak Ibu. Bukan pengembalian premi saja, tapi santunan asuransi plus akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk. Contoh, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ketiga, maka santunan asuransi sebesar 21 juta, ya UP-nya keluar nih Bapak Ibu tahun ketiga ya, 21 juta, plus akumulasi ya dari investasi ya, tapi sekali lagi nggak dijamin ya Bapak Ibu karena sangat fluktuatif ya. Jadi akan terima 21 juta sebagai santunan asuransi plus dana investasi peserta senilai 9.298.000 sekian akan diberikan kepada ahli waris atau yang ditunjuk gitu ya.
Jadi memang ada term and condition 2 tahun tadi bila bukan karena kecelakaan. Selanjutnya yang kelima, jika peserta menghentikan masa kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir, maka akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada pemegang polis, ya, bukan kepada ahli waris, tapi kepada pemegang polis, karena yang punya kuasa ya Bapak Ibu untuk menerima dana, ya ketika memang masih hidup juga pemegang polisnya adalah, atau pesertanya adalah memang pemegang polis ya Bapak Ibu ya, pesertanya gitu ya. Jadi bila dihentikan masa kepesertaan ini gitu ya, maka ya dana tersebut akan diberikan kepada pemegang polis atau peserta gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, bila putus kontrak, semisal peserta menghentikan kepesertaan pada tahun kelima, ya tahun kelima, ya udah bayar berarti 21 juta ya Bapak Ibu ya, maka akumulasi dana investasi yang terbentuk itulah yang akan diberikan kepada pemegang polis, gitu ya, senilai 19.412.000 sekian, gitu ya. Jadi bila putus kontrak, maka dana akumulasi investasi itu yang dikembalikan kepada pemegang polis, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ada manfaat lagi nih, manfaat kepesertaan sementara atau sebelum polis diterbitkan. Ya, jadi calon peserta mendapatkan kepesertaan sementara sebelum tanggal terbit polis. Jadi manfaat kepesertaan akan berlaku setelah surat permintaan asuransi jiwa syariah kita sudah submit, ya. Kita sudah submit SPAJ syariah ini, kemudian premi pertama sudah diterima oleh perusahaan. Gitu ya. Akan kita punya apa namanya, buktinya apa nih nanti kalau misalnya ternyata udah disubmit kemudian perusahaan udah terima premi kita gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu akan ada pegangannya itu nanti di email Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah submit SPAJ, kemudian premi sudah atau kontribusi sudah diterima oleh perusahaan, maka akan ada sertifikat sementara ini dikirimkan ke email pada saat statusnya, kita kan bisa lihat di Mobis nih Bapak Ibu ya, statusnya in progress gitu ya. Jadi pastikan email-emailnya itu valid, pastikan email-emailnya itu bukan emailnya upline dan lain sebagainya, tapi email pribadi yang bisa diakses gitu Bapak Ibu ya, sehingga kita juga menerima ketika status in progress sertifikat sementara ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika terjadi resiko, ketika belum terbit polis dan kita punya sertifikat sementara ini, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, ketika polis belum terbit, tapi ini kan bisa dibilang ya calon peserta ya, kemudian meninggal bukan karena kecelakaan, maka dia akan mendapatkan manfaat polis yang mana lebih besar 25% dari santunan asuransinya atau setinggi-tinggi 100 juta gitu ya. Nah, jadi kalau sudah bayar premi semisal 4.200.000 gitu ya, maka akan mendapatkan, tentunya di sini adalah preminya kembali nih Bapak Ibu ya. Karena kan bukan karena kecelakaan, kita lihat lagi karakteristik produk. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama, hanya menerima pengembalian 100% kontribusi atau premi plus dana akumulasi investasi. Namun karena ini baru masuk, berarti dana investasinya kan belum ada ya Bapak Ibu. Jadi berarti kita akan kembalikan 100% dari kontribusi atau premi kepada yang ditunjuk ya. Nah, kalau misalnya peserta meninggal akibat kecelakaan, maka manfaat kepesertaan yang dibayarkan mana yang lebih besar nih, dari santunan asuransi setinggi-tingginya 100 juta atau 100% dari kontribusi setiap peserta. Jadi kita balik lagi nih seperti tadi di karakteristik produk, kalau meninggal bukan karena kecelakaan itu 1 kali 24 jam. Betul ya? Sorry, meninggal karena kecelakaan itu 1 kali 24 jam. Jadi ketika terjadi resiko ini dan polis kita statusnya in progress, kemudian polisnya belum terbit, maka otomatis walaupun misalnya nasabah bayar 4.200.000, kita harus membayarkan 100% santunan asuransinya atau 21 juta gitu ya. Nah, plus dana akumulasi investasi kalau sesuai karakteristik produk. Namun karena baru masuk berarti dana investasinya kan belum ada gitu ya. Jadi walaupun bayar ternyata terjadi resiko, bayar 4.200.000, kemudian terjadi resiko kecelakaan, yes, di saat polis belum terbit, maka kita akan berikan 100% santunan asuransi atau 21 juta.
Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan email-email dari Bapak Ibu semua itu valid dan bisa diakses. Oke. Mungkin itu produk yang pertama. Saya rasa banyak juga yang sudah memasarkan, banyak juga yang sudah beli untuk keluarganya juga kayaknya ya. Karena memang produknya bagus, perlindungan 7 tahun ya Bapak Ibu. Jadi ya mungkin untuk goals-goals kita bisa setting, kita sesuaikan dengan produk ini gitu ya. Mau ke umroh atau apa sebagainya ya. Di samping itu juga menjalankan Trianet Box gitu ya.